Kemudian selanjutnya adalah keimanan kepada qadar, keimanan kepada takdir. Ya, seperti apa keimanan terhadap takdir? Keimanan terhadap takdir, ikhwafillah sekalian, itu al-imanu bi annallaha qaddara kullama huwa kainun ila yaumil qiyamah. Yaitu keimanan bahwasanya Allah telah menetapkan, telah menentukan segala apapun yang akan terjadi hingga hari kiamat. Itu iman terhadap takdir. Tentunya ada beberapa tingkatan rukun dalam mengimaninya. Oke? Yang pertama adalah kita harus meyakini bahwasanya ilmu Allah itu azali dan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, dan ilmu Allah itu tentunya mengetahui, ya, Allah mengetahui segala kejadian yang akan terjadi di masa depan, seperti itu. Nah, ini perlu kita yakini pertama kali bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Sehingga dalam menetapkan takdir pasti Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan dengan ilmunya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini bahwasanya ada yang disebut dengan kitabatul maqadir, penulisan takdir-takdir. Ya, qabla khalaqas samawati wal arda, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan juga bumi. Ya, sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir. Ya, kapan, berapa lama? Bi khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oke, itu yang kedua. Jadi Allah menuliskannya jauh-jauh hari nih, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Oke. Selanjutnya, ikhwafillah, yang ketiga yang perlu kita yakini, kita pahami dalam masalah takdir ini, maratibnya adalah wa masyiatuhu, yaitu kehendaknya terhadap semua yang ditakdirkan. Kehendak Allah Subhanahu wa taala di atas semua yang ditakdirkan. Semuanya pasti dengan kehendaknya. Ya. Allah memberikan kehendak kepada kita manusia, tapi kehendak kita berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya yang keempat yang perlu kita pahami dan kita yakini dalam masalah takdir ini, maratibnya adalah yang keempat, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu yang Allah tetapkan takdirnya. Yang mengadakannya Allah, yang menciptakannya Allah, termasuk masalah perbuatan, amal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan amal dan kitalah yang melakukannya sesuai dengan kehendak kita, yang mana kehendak kita pun juga tetap tidak bisa melawan kehendaknya Allah. Ya. Jadi ketika kita mengamalkan sesuatu itu tanpa paksaan, itu sesuai dengan kehendak kita, kemauan kita. Jika terkadang kita ditahan oleh Allah untuk melakukan sebuah kesalahan, maka berarti kehendak Allah sedang menahan kita dari melakukan itu. Maka yang dipuji siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita dimudahkan dalam berbuat amal soleh dengan kehendak kita, ya tentunya Allah pun memudahkan dengan kehendak Dia terciptanya amal soleh tersebut. Maka yang patut dipuji akan mudahnya kita melakukan amal soleh tersebut siapa seharusnya? Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkannya dengan kehendaknya. Kita yang melakukan amal soleh tersebut dengan kehendak kita, makanya akan dipahalai.
Tapi kemudahan yang Allah berikan sehingga terjadi amal tersebut itu dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendaknya. Semuanya berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita pahami dalam masalah takdir. Ya. Sehingga wajib kita beriman dengan maratib tadi yang 4, ikhwan fillah sekalian, dan meyakini anna kulla syai'in sya'ahu Allahu la budda min wujudihi, bahwasanya segala sesuatu yang mana Allah menghendaki pasti akan terjadi, pasti akan ada. Gitu kan? Wa anna kulla syai'in lam yasha'hu Allahu la yumkinu wujuduhu. Ya, dan bahwa segala sesuatu yang mana Allah tidak menghendaki terjadinya tidak mungkin ada, tidak mungkin terjadi. Oke, inilah makna ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwasanya apa-apa yang akan menimpamu tidak akan salah alamat. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa-apa yang bukan bagian dirimu dalam artian tidak akan menimpamu, maka tidak akan pernah terjadi untuk menimpamu. Ya. Demikian.